Salam Quantum Leadership, sambil duduk santai menikmati pemandangan dan minum kopi. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang visi, misi, strategi, dan value atau nilai-nilai, maka di video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang manpower planning yang merupakan bagian dari framework HR, dari planning, acquiring, developing, retaining, dan maintaining. Manpower planning pada dasarnya adalah sebuah proses untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan, baik secara jumlah ataupun kompetensi, pada posisi dan waktu yang tepat untuk dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan ini tentu harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan standar job requirement yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar job requirement telah kita bahas di video sebelumnya terkait bagaimana membuat job description dan job specification pemegang jabatan. Yang patut dicatat adalah bahwa kita tidak pernah merencanakan untuk gagal. Yang ada adalah sebuah rencana yang gagal atau tidak pernah direncanakan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan organisasi dapat tercapai. HR planning itu penting untuk 1. Mengantisipasi kebutuhan pasar tenaga kerja yang cepat berubah. 2. Menghadapi kekurangan manpower karena adanya talent war. 3. Menghadapi perubahan teknologi dan adanya generasi baru. 4. Mengetahui tingkat produktivitas karyawan. 5. Mengidentifikasi gap kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. 6. Mengantisipasi perubahan bisnis organisasi. Adapun manfaat dalam merancang manpower planning setidaknya ada 3 manfaat. 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan HR. Dengan melakukan manpower planning atau MPP, maka secara tidak langsung kita merancang secara detail dalam proses rekrutmen karyawan. Perencanaan tersebut akan terbentuk mulai dari rencana sourcing, proses rekrutmen, hingga penempatan karyawan. Dengan melakukan ini, maka eksekusi akan lebih terarah, efektif, dan efisien, termasuk juga dalam penggunaan budgeting dapat dilakukan secara optimal. 2. Mampu memenuhi kebutuhan manpower yang kompeten. Karena dengan proses MPP yang baik, maka kebutuhan manpower akan tepat sesuai dengan spesifikasi kompetensi seperti apa yang dibutuhkan dan kapan akan bergabungnya. Selain dengan MPP yang baik, maka proses rekrutmen dalam penempatan karyawan yang kompeten dan tepat pada posisi akan jauh lebih optimal. Hal ini tentu berbeda jika tidak ada MPP yang dapat memakan biaya lebih besar dan belum tentu tepat sasaran. Ketiga, dapat membangun sistem informasi HR yang akurat. Dengan membuat MPP yang detail dan terstruktur, maka secara otomatis akan membentuk sistem informasi HR atau SRIS yang akurat. Hal ini tentu akan memudahkan dalam mengontrol kerja dan meningkatkan kinerja tim HR. Lalu bagaimana cara dalam melakukan manpower planning? Maka berikut cara-caranya. Cara pertama dengan melihat tren, yaitu salah satu cara sederhana dengan melihat tren kebutuhan manpower tahun-tahun sebelumnya. Khususnya bila ada kondisi-kondisi tertentu dalam pengadaan manpower baru, misalnya karena ada musim tertentu, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Cara ini adalah dengan menghitung jumlah posisi tertentu pada saat akhir tahun selama 3 atau 5 tahun berturut-turut ke belakang. Tentu tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi dan melihat tren atau pola perkembangan jumlah kebutuhan pada periode-periode tersebut, sehingga dapat memprediksi berapa manpower yang dibutuhkan di tahun ke depannya. Cara kedua, menghitung dengan rasio tertentu, yaitu dengan menggunakan data rasio yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa merancang MPP dengan memprediksi jumlah rekrutmen baru berdasarkan rasio tertentu. Misal, kita bisa melihat rasio revenue atau pendapatan tahunan dibagi dengan jumlah karyawan. Contohnya seperti ini, jumlah pendapatan tahun lalu 200 miliar, jumlah karyawan tahun lalu 100 orang, maka rasionya satu karyawan adalah sebesar 2 miliar. Lalu ketika ada kenaikan target revenue tahun depan, kita bisa merancang kebutuhannya sesuai rasio di atas, yaitu bila estimasi revenue adalah 250 miliar. Estimasi kebutuhan karyawan berarti adalah 125 orang. Yang berarti karena jumlah manpower sudah ada 100 orang, maka kebutuhan untuk new recruitment karyawan baru sebesar 25 orang. Cara ketiga, menyesuaikan budget yang ditetapkan, yaitu dengan membuat budget rekrutmen karyawan baru sesuai dengan budget yang telah ditetapkan berdasarkan bisnis plan dari strategi yang ditetapkan. Berapa jumlah outlet yang akan dibuka, cabang mana yang akan dilakukan diversifikasi menyeluruh, berapa jumlah karyawan yang akan dilakukan rotasi, mutasi, job enlarge, job enrichment, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan hasil SWOT analysis dari contoh video-video sebelumnya. Yang harus diingat, budget ini bukan hanya budget terkait proses rekrutmen, namun juga budget upah, seragam, alat kerja untuk karyawan baru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manpower atau jumlah karyawan idealnya berbanding proporsional terhadap produktivitas. Semakin banyak orang bekerja,
maka semakin cepat sebuah proses atau pekerjaan dapat selesai. Maka dengan begitu, semakin banyak proyek atau pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh perusahaan. Kebalikannya, kurang cukupnya dan cakapnya manpower akan menghambat bisnis sehingga tidak tercapainya target. Demikian penjelasan bagaimana cara-cara melakukan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.